Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نصلي ونسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para santriwati dan santriwan semua, rahimani wa rahmatullah. Kaifa halukum? Baik, alhamdulillah. Kaifa haluk ya Ustaz? Alhamdulillah, di malam yang cukup dingin ini, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan rahmatnya berupa air hujan, alhamdulillah. Semoga hujan ini yang mengguyur Allah Subhanahu wa Ta'ala terkadang dengan turunnya air. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan keberkahan kepada negeri kita, diberikan aman, sentosa, makmur, damai. Semoga salawat dan salam akan senantiasa dilimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segala umat yang mengikuti ajaran yang terakhir zaman. Dan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Mulia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Ikhwati wa akhwati fillah, akhadakumullahu wa iyana. Pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan tadabbur ayat-ayat suci Al-Quran masih dengan surat Al-Baqarah. Ini sudah memasuki bagian akhir surat Al-Baqarah. Pada kesempatan malam hari ini kita masuk ke ayat 257, 258 dan 259. Ada beberapa poin untuk kita tadabburi, untuk kita renungi dari ayat-ayat ini, dan semoga bermanfaat untuk kita semua. Sebelum itu kita baca dulu. Ya, silakan dipersiapkan mushafnya. Jadi kelas 8 siap-siap ya, ada satu pertanyaan. Mereka satu juga. Ini masih khusus untuk Banim, yang banyak ya mungkin ya ada rezeki kita sendiri. Jawabnya gimana juga ya kan? Ya, kita mulai dengan membaca ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Ya, salah tidak tadi yukhrijuhum. Ana ulangi. Allahu waliyyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati
إلى النور الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال ألم تر إلى الذين حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين والله لا يهدي القوم الظالمين أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعثه فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعد يوم قال لبثت يوما أو بعد يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه قال لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى ثمارك ولنجعلك آية وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير. Allah itu walinya orang yang beriman, yaitu yang melindungi orang-orang yang beriman.
Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kekufuran kepada cahaya iman. Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya ialah setan. Walladzina kafaru awliya'uhum minadh-dhulumati yukhrijunahum minan nur. Awliya'uhum yukhrijunahum minan nur ila nur. Dan orang kafir pelindung-pelindungnya ialah setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan, kekafiran. Ulaika ashabuna hum fiha khalidun. Mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Jadi kebalikannya ya. Kebalikannya Allah pelindungnya orang yang beriman, mengeluarkan dari kegelapan menuju cahaya. Sedangkan orang kafir pelindungnya siapa? Setan yang mengeluarkan mereka dari cahaya menuju kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Ada pertanyaan di sini. Kaifa takunu wilayatullahi ta'ala lil mu'minin? Bagaimana bentuk perlindungan Allah bagi orang-orang yang beriman? Bagaimana perlindungan Allah bagi orang yang beriman? Ya. Jadi penolong dan pelindung mereka. Jadi Allah adalah penolong dan pelindung mereka. Dikatakan juga yang mencintai mereka. Namanya mencintai pasti menolong. Ya. Jadi kalau kita ingin ditolong Allah, kita berusaha menjadi hamba yang dicintai. Lebih utama mana? Lebih penting mana? Kita mencintai Allah dan atau Allah mencintai kita? Allah. Iya, kita dicintai Allah. Lebih utama itu, ya kan? Kalau manusia mencintai Allah, semua manusia pasti mengaku mencintai Allah. Ya. Tapi apakah kebalikannya Allah mencintai mereka? Tidak, seperti itu ya. Jadi yang lebih utama itu adalah bagaimana kita itu bisa meraih kecintaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah sudah mencintai, maka apa? Maka Allah akan menolong kita. Yaitu yang mengatur urusan mereka tanpa menyerahkan kepada selainnya. Di sini disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri. Imam Al-Hasan Al-Basri mengatakan, waliyu hidayatihim, yaitu apa? Perkataan beliau, yang memberi mereka hidayah. Jadi Allah penolong orang yang beriman, maksudnya Allah lah yang memberikan hidayah kepada orang-orang yang beriman menuju kepada keimanan. Seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Nah ini pertanyaan yang mengandung vitamin D. Vitamin D. Vitamin D. Enggak ada dia. Dengerin. Vitamin D. Bonus. Ya. Untuk kelas 8 ya, satu saja. Nah, kira kelas win. Limadha wahada lafzan nur wa jama'a lafzan dhulumat fil ayat. Coba angkat tangan dulu. Apa? Pertanyaan. Pertanyaan paham dah? Limadha wahada lafzan nur wa jama'a lafzan dhulumat fi hadhihi ayat. Kelas 8, artikan dulu. Angkat tangan, artikan dulu, nanti jawab. Coba kelas 8 kayaknya. Aina ahli lugha fi
Alfat Haftani mana? Ahli bahasa Indonesia. Alfat Haftani. Tolong tidak minjem, angkat tangan, tanggapan. Mana tanggapan? Atau. Ya. Geser. Coba ada. Artinya apa? Artinya apa tadi? Geser. Limada wahada lafdha an-nur wa jama'a lafdha ad-dulumat. Ini berkaitan bahasa ya. Wahada ja'alahu wahidan au mufradan. Mengapa lafaz an-nur itu bentuknya mufrad sedangkan apa? Dulumat itu jamak. Paham? Ya, tidak dengan jamak an-nur apa nih? Jamak nur. Anwar ya. Tidak anwar, tapi nur. Mengapa tidak ada ini? Nih. Minat dulumat ila nur. Kemudian yukhrijunahum minan nur ila dulumat. Cahayanya selalu bentuknya mufrad, sedangkan kegelapannya selalu jamak. Yo, itu pertanyaan itu. Mengapa? Kelas 8, angkat tangan. Siapa yang berani? Ayo latihan yang berani. Mana kan dapat ini? Anda tidak terlalu kenal atau bagaimana pelajarnya mana? Coba tunjukkan kelas 8, senyum sebelah kelas 8. Tadi namanya, hormat ya. Halo, Reza. Halo, siapa namanya? Kaisan, Masya Allah. Apa itu? Saya karena cahaya itu adalah Allah, kan dan kegelapan adalah syaitan. Gitu ya. Coba ada lagi. Nanti kita contohkan dengan jawaban di sini ya. Mana ada siapa lagi? Siapa itu? Belakangnya Al-Ghali. Kelas berapa? Oh, kelas 8 berapa tahun yang lalu itu is expired. Berapa tahun ya? Ada namanya ya, namanya. Udah basi. Udah ini. Mana namanya? Ayo, tambah sekali mana? Ayo, berapa? Ayo, ya udah. Siapa namanya? Itu Kaisan, itu Kaisan. Ya, kalau kelas 8 namanya dari sini. Nah, silakan. Ini Z, ini Z. Ini Z. Ya. Ini Z. Kaisan Z. Ya, Ikan Z ya. Masya Allah, barakallahu fiik ya. Betul. Al-haqqu. Kenapa? Tariqul haq wahid. Jalan kebenaran itu hanya satu. Wa tariqu ad-dhalal mutafariqah. Banyak sekali. Ya. Makanya di ayat yang lain apa? Kul hadhihi sabili, jalan satu ya kan. Kemudian subul, fatafarraqu bihi an sabil, gitu. Subul bukan subul, kemudian sabil Allah, jalan Allah itu satu. Nah, seperti itu. Disebutkan di sini Allah menyebut an-nur dengan bentuk tunggal, sedangkan kedelapan dengan bentuk jamak. Karena kebenaran itu satu, sedangkan kekurangan banyak jenisnya dan semuanya pasti. Ya, ini tadi beda ya. Mau nanti jajan atau mentahannya? Mentahannya Masya Allah. Ya ini mau ada mau ini. Antum yang santri masa kayak gitu. Kayak itu support terus ya. Masya Allah. Ya. Pertanyaan lagi.
Apa saja kegelapan yang ditinggalkan seorang mukmin dengan imannya dan cahaya apa yang didapatkannya, ya kan? Madulumat alati yakhruj minhal mu'min inda imanihi wa manur alati yulakihi. Kegelapan apa saja yang seorang mukmin keluar dari kegelapan tersebut, dan cahaya apa yang seorang mukmin meraihnya, ya kan? Ya kan, keluar dari kegelapan itu cahaya otomatis keluar, bisa mendapatkan cahaya. Nah, ini tanpa itu ya. Tapi tetap sama saja. Ini bebas saja. Paham nggak maksudnya? Ya. Kamu lihat ya, ini jawabannya. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kufur, ya pertama kegelapan kufur, maksiat dan kebodohan. Apaan tadi? Kufur, maksiat dan kebodohan. Berarti kufur itu kegelapan, maksiat juga kegelapan, dan kebodohan itu juga kegelapan. Berarti gunanya kita belajar lagi proses keluar dari kegelapan menuju cahaya itu, ya seperti itu. Ini Anda merasakan enggak? Orang yang terang gelap gitu ya. Jadi kita ini kegelapan kebodohan. Lalu cahayanya apa? Kebalikannya ya. Cahaya iman, lawannya maksiat apa? Ketaatan. Lawannya kebodohan apa? Ilmu. Balasan mereka adalah diselamatkan dari kegelapan. Nah, sekarang balasannya apa nanti setelah meninggal? Ini di dunia ya, keluar di dunia, keluar dari kegelapan tadi, kegelapan maksiat, kufur dan kebodohan di dunia. Nanti setelah meninggal mendapatkan balasan apa? Balasan keluar dari kegelapan apa? Kegelapan kubur pertama. Kedua, kegelapan di padang mahsyar, dan kegelapan di hari kiamat menuju nikmat yang kekal abadi. Jadi di alam kubur gelap enggak? Gelap. Kita membutuhkan amal soleh yang bisa menerangi kita. Nanti di padang mahsyar gelap, membutuhkan amal soleh. Kemudian juga di hari kiamat. Pertanyaan lagi, mengapa Allah menyebut kufur sebagai kegelapan dan Islam sebagai cahaya? Kira-kira apa ya? Karena Sumiyal kufru duluman. Pertanyaan, lima sammallahu ta'ala al-kufra duluman wal Islam nuran. Mengapa Allah menyebut apa tadi? Kekufuran sebagai kegelapan dan Islam sebagai cahaya. Apa jawabannya? Kekufuran disebut gelap dan Islam sebagai cahaya. Nah, kata kamu kelas 9 ya? Allah tidak begitu juga untuk laki-laki jangan sendiri. Kelas 10 yang menurun. Ya baik, masalah baik. Apa kira-kira? Masalah. Ya, kegelapan kedoliman. Bukan kembali kedoliman dan kegelapan. Ya. Terus Islam kenapa disebut cahaya? Gimana gitu ya? Gampang sebenarnya. Dengan analogi bisa. Kalau antum tahu mati lampu semua, pemadaman. Antum lagi aktivitas, apa yang antum rasakan? Susah. Lawan nama lainnya apa? Sulit lawan lainnya apa? Antum jadi bagaimana? Gelisah. Apa lagi? Bingung dan
bingung, susah bingung. Misalkan antum lagi makan ya malam itu mati lampu, gimana? Oh, ini kan masalah ini kan malah ke sini. Bergelap. Itulah kekufuran itu kegelapan dan itu membingungkan. Orang yang kafir itu bingung, ya. Bingung bagaimana sebenarnya. Ya. Seperti itu. Kalau mereka mendapatkan kebaikan itu tidak terlepas dari kebaikan Islam. Kenapa? Jalan kufur disebut gelap karena jalannya membingungkan. Jalan kufur itu membingungkan. Coba ini, jalan kekufuran menganggap Tuhan itu tidak satu. Bingungkan tidak? Ya. Bingungkan. Tuhan bingung. Ya seperti itu. Ya. Membingungkan. Makanya dari situ banyak orang yang akhirnya dapat hidayah ketika digunakan akal. Islam disebut cahaya karena jalannya jelas, gamblang. Makanya menyampaikan agama Islam tidak perlu sembunyi terang. Coba kalau kajian sembunyi gimana? Oh ini apa ini? Gerakan apa ini? Aliran apa ini? Terang. Kemudian kita lanjutkan lagi. Masih di ayat yang sama. Pertanyaan nomor 5. Al-insanu la budda an yataqaddam imma fil khairi wa imma fil syarr wa dzalika min al-ayat. Dari ayat tadi ya, Allah waliyul ladzina amanu. Manusia pasti maju. Manusia pasti berjalan maju, betul? Dalam kebaikan atau dalam keburukan, maksudnya entah itu kebaikan atau keburukan. Jelaskan hal itu dari ayat ini. Saya bisa. Ini pertanyaan agak lumayan ya. Kita langsung jawab. Allah menambah hidayah bagi orang yang sudah mendapat petunjuk. Jadi Allah menambah hidayah bagi orang yang sudah mendapat petunjuk. Dia sudah mendapat petunjuk pun akan dapat hidayah lagi. Makanya kita setiap hari minta hidayah berapa kali? Minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Maka ada subhan. Tuh, orang Islam itu tersesat terus. Maksudnya apa? Minta petunjuk terus. Bagaimana jawabnya? Bukan tersesat, tetapi petunjuk itu bermacam-macam. Ada yang petunjuk mengenal kebenaran. Kedua apa? Kedua mengamalkan, dan yang ketiga istiqomah. Terus. Karena mengikuti Islam itu meneguhkan keyakinan mereka semakin hari semakin teguh. Sebaliknya orang yang memilih kufur semakin hari semakin jauh dalam kesesatan. Pertanyaan lagi. Oh ini kita ayatnya yang artinya satu lagi ya, tapi kita sampaikan pertanyaan lain. Apakah boleh berdebat dalam agama? Apakah boleh berdebat dalam agama? Boleh. Ya boleh ya. Jadi ayat ini yaitu alam taro ila ladzi haja Ibrahim menunjukkan bolehnya berdebat dalam agama. Tetapi tentunya siapa yang berdebat itu tidak sembarangan orang. Ya, tidak sembarangan. Harus yang memang memiliki ilmu. Pertanyaan lagi, mengapa Nabi Ibrahim menyebut hidup dan mati bukan urusan lainnya? Paham nggak ayatnya? Ayatnya mana? Ya kan? Nih. Apakah kamu tidak memperhatikan orang yang mendapat Ibrahim menaklukkan Allah telah memberinya kerajaan? Ketika Ibrahim berkata, Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitlah dia dari barat. Terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiam lawan kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang zalim. Mengapa disebut hidup dan mati yang disebutkan oleh Nabi Ibrahim? Ya. Rabbiyana yuhyi wa yumiit. Yaitu Allah yang menguasai segala urusan, disebutkan menghidupkan dan mematikan, karena keduanya adalah urusan terbesar dari pengaturan Allah.
menghidupkan dan mati pertanyaan besar dalam mengatur Allah. Secara terakhir kita tutup dengan kesimpulan. Yang pertama bisa ditulis ya. Yang pertama, iman dan amal soleh mendatangkan pertolongan Allah. Iman dan amal soleh bisa mendatangkan pertolongan Allah. Sementara kefasikan dan kelalaian mendatangkan pertolongan setan. Setan yang akan menolong. Setan akan menolong untuk tambah sesat. Nomor 2, nikmat terbesar bagi wali Allah ialah mereka melihat dengan cahaya Allah. Mereka bisa melihat dengan cahaya Allah. Melihat sesuatu itu dengan cahaya Allah Subhanahu atau basirah. Ini yang kedua. Yang ketiga, nikmat dunia tanpa iman. Nikmat dunia tanpa iman, enggak ya? Nikmat dunia tanpa iman hanya menjadi bencana bagi pemiliknya dan menambah dosanya. Dan menambah dosanya. Ya. Ini kita baca terjemahan ayatnya dulu. Atau apakah kamu tidak memperhatikan orang yang melalui suatu negeri yang temboknya telah roboh, menutupi atapnya? Dia berkata, bagaimana Allah menghidupkan kembali negeri ini setelah hancur? Maka Allah mematikan orang itu 100 tahun, kemudian menghidupkannya kembali. Allah berfirman, berapakah lama kamu tinggal di sini? Ia menjawab, saya tinggal di sini sehari atau setengah hari. Allah berfirman, sebenarnya kamu telah tinggal di sini 100 tahun lamanya. Lihatlah kepada makanan dan minumanmu yang belum lagi berubah, dan lihatlah kepada keledaimu yang telah menjadi tulang belulang. Kami telah menjadikan kamu tanda kekuasaan kami bagi manusia, dan lihatlah kepada tulang belulang keledai itu, bagaimana kami menyusunnya kembali, kemudian kami membalutnya dengan daging. Maka tatkala telah nyata kepadanya bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati, dia pun berkata, saya yakin bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemudian dua lagi. Masih banyak. Tentukan 3 amal yang dicinta Allah. Sekarang pikirkan dalam 3 detik 3 amal yang dicinta Allah. Sendiri. Masing-masing. Lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita dimudahkan untuk mengamalkan. Paham ya? Satu lagi. Ambillah 3 adab berdialog dari kisah Nabi Ibrahim. Apa kira-kira adab berdialognya? Ya, nanti atau ini ya, ada boleh sendiri ya. Di ayat ke-8, ayat 258. Seperti itu. Jadi tidak emosi, kemudian dengan tenang itu kan ya. Kemudian disampaikan terkait dengan membantah langsung kepada akar permasalahan. Mungkin ini yang bisa disampaikan pada pertemuan malam hari ini. Allah Ta'ala insyaallah kita lanjutkan pada waktu yang akan datang dengan ayat-ayat selanjutnya. Allah Ta'ala. Demikian kita tutup pada pertemuan taklim pada kesempatan malam ini. Dan kapan bertanya Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum.